brutal lah. Tapi beliau memang ya ilmunya tinggi juga. Maaf Ketua, ini saya mau tanya kepada Bang Joli aja ya, langsung aja nih. Ini kan viral banget ini videonya. Kenapa nggak ada tindak lanjut melapor seperti yang lainnya? Gini, kalau mengenai berbicara melapor itu, karena udah ada tim yang mungkin itu sendiri. Dan satu sisi saya ngelihat juga, mungkin orang dibilang saya kebal kan gitu loh. Cuman persoalan kita nggak ada luka-luka, kalau itu bisa aja kita politisir. Ya artinya kita berbicara realitas saja deh, nggak mau kita mempolitisir suatu keadaan yang memang ya ini untuk rumah kita kan gitu. Kita laporkan secara nyata aja deh gitu. Kalau aku ikut ngelapor juga, aku nggak luka-luka, padahal videonya masif begitu kan ngeri juga itu. Iya. Ayo, Tadi, ya kan? yang saya bilang itu nggak mungkin kalau beliau kader P3 Tulen itu ngeroyok Bang Joli, nggak mungkin. Sangat tidak mungkin, karena siapa yang nggak kenal beliau, sama dengan korlap kita Bang Mubari gitu kan. Nah itu kita lihat dalam video itu bagaimana Bang Joli ini diperlakukan seperti itu gitu. Nah ini tentunya menggambarkan sosok siapa mereka di sana gitu kan. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan di sini bahwa saya selaku ketua dari Front Kader Selamat Partai Persatuan Pembangunan, pertama ingin keras atas kejadian kerusuhan kemarin di dalam aksi kami, di demo kami. Sebenarnya ini aksi kami yang ketiga, yang sebelumnya sudah berjalan baik dan damai, karena kami juga aksinya damai, kami aksinya hanya menyampaikan aspirasi. Tapi di aksi kemarin tanggal 24 Juli kemarin, aksi kami telah dirusak oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan kader P3, tapi kami tahu betul mereka bukan kader P3, mereka adalah oknum-oknum premanisme, karena yang mereka jalankan adalah aksi-aksi premanisme di jalanan dengan menghalau aksi kami dengan kekerasan. Kami mengutuk keras aksi kekerasan ini karena dalam P3 tentu kekerasan tidak diajarkan dalam partai kami. Yang kedua, aksi kami ini tetap pada relnya, kami akan tetap berjuang, kami akan tetap melangsungkan aksi ini sampai tujuan kami capai. Yang kedua, dalam kejadian kemarin, pada saat kerusuhan ada 9 orang korban. Salah satunya melaporkan ke kepolisian karena terluka dan sudah divisum, ada hasil visum dan laporan polisiannya. Ini hasil visumnya dan ini hasil laporan polisiannya. Ini kita sudah urus, teman-teman akan melanjutkan proses ini. Yang ketiga, pasca kejadian ini kami makin paham bahwa kepemimpinan Bapak Suharto Mono Arfa ini sudah sangat tidak layak di DPP P3, karena dengan aksi kekerasan kemarin menunjukkan bagaimana kepemimpinan beliau di P3 dalam menghadapi kader, dihadapkan dengan para preman-preman yang akhirnya para kader ini menjadi korban daripada kelakuan para preman-preman. Penyelamat P3 kemarin itu melihatnya apa yang menjadi penyebabnya terjadi? Kami justru bingung karena kami sudah aksi 3 kali, tidak pernah ada hal seperti ini. Justru kemarin aksi kami yang sebetulnya keempat itu akan berjalan dengan sama, aksi damai, hanya menyampaikan aspirasi, tapi justru dihalau oleh orang-orang yang menurut kami itu oknum-oknum preman yang memang sengaja menghalau aksi kami. Yang menjadi tuntutan dalam aksi itu apa sih? Pertama, kami memprotes sikap arogansi dari Ketua Umum yang dalam mengambil keputusan tidak berlandaskan pada ADART, tapi pada persoalan like and dislike, di mana kami dari P3 DKI Jakarta ini sudah mengadakan musyawarah wilayah P3 pada tahun lalu,
dan dalam musyawarah wilayah itu terbentuk formatur mensepakati saya sebagai ketua DKI, ketua DPP 3 DKI, tapi sampai per hari ini saya tidak diakui atau tidak di-SK-kan oleh pimpinan pusat. Jadi tuntutan saya pertama tetap pada bagaimana mengembalikan hasil formatur, terus yang kedua segera para majelis yang ada di DPP 3 untuk mencabut kepemimpinan Soeharto Mono Arfa dan mengambil alih kepemimpinan DPP sampai dengan terpilihnya pemimpin atau umum yang definitif. Dengan iman dan takwa. Teman-teman semuanya, seluruh Indonesia kalau perlu Selindo menuntut bagaimana agar penegakan konstitusi kita ini benar-benar dijalankan secara benar. Jangan ada lagi tumpangan-tumpangan hanya karena perintah seseorang, instruksi seseorang, ya, sehingga mengabaikan konstitusi yang sudah turun-temurun ini. Kita partai tertua semenjak tahun 1973, partai tertua. Bagaimana mungkin kita nanti ke depannya, ya, untuk mengembangkan partai, sementara kita sudah memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak bangsa kita, kader-kader kita, generasi penerus kita. Nah, pada kesempatan ini kami berharap tentunya kami Ketua DPC P3 Kota Padang, ya, yang melalui hasil musjab dan sudah ditandatangani SK-nya oleh Ketum dan Sekjen, tetapi ditimpali lagi dengan SK yang baru. Kami berharap di sini jalankanlah, mohon kita jangan rusak P3 ini dengan kepentingan-kepentingan yang sesaat seperti itu. Kami sekali lagi berharap jalankan amanah dari orang-orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita, pendiri-pendiri partai kita. Kasihan kita melihat partai kita pada kondisi saat sekarang ini menghadapi 2024 lagi, yang mana beberapa hasil pemilu sama-sama kita ketahui, nah ditimpa lagi dengan musibah-musibah yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan tergugahlah hati para pimpinan-pimpinan partai kita, mahkamah atau mungkin juga majelis-majelis yang ada di di DPP, ya, untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Dan kami juga selaku Ketua PW Gerakan Pemuda Ka'bah Sumatera Barat, ya, kebetulan kami diamanahi untuk sebagai ketuanya. Kami juga berharap kepada pengurus pusat, baik seluruh underbo partai, ya, untuk kembali kita bersama-sama, kembali ke kitahnya, jalankanlah 6 ya, prinsip kita. Ya, dengan itu mudah-mudahan dengan adanya persoalan ini tidak mungkin juga tidak terselesaikan. Mari kita duduk semeja kembali, kita rangkul kembali kader-kader kita, senior-senior partai kita, ya, untuk bagaimana agar P3 ini ke depan jangan sampai tidak ada untuk di periode-periode berikutnya. Kira-kira itu.